Baik. Jadi di minggu awal, minggu ke-7, pertemuan kita, di mana kita berbicara tentang air limbah, yang kemudian mengerucut pada unit-unit pengolahan. Pada saat kita berbicara pengolahan biologi, maka kita mengenal pengolahan biologi bisa dibedakan menjadi dua macam, baik secara kebutuhannya akan oksigen, maupun cara dia hidup, ya, maupun cara dia hidup. Nah, berdasarkan kebutuhan oksigen, saudara tahu bahwa yang namanya mikroorganisme bisa hidup dengan keberadaan oksigen, atau yang kita kenal dengan aerobik system. Dan yang kedua adalah di mana yang namanya mikroorganisme tidak membutuhkan oksigen, atau yang kita kenal dengan anaerobik system. Berdasarkan cara dia hidup, kita bisa kelompokkan mikroorganisme menjadi dua, yaitu hidup secara tersuspensi, karena kita sedang berbicara air limbah, maka yang dimaksud dengan tersuspensi adalah bercampur dengan air limbahnya. Yang kedua, dia bisa hidup dengan cara melekat atau attach kepada media, di mana dia diharapkan untuk bertumbuh. Nah, minggu lalu sebelum kita liburan, kita mendiskusikan apa yang dimaksud dengan activated sludge. Activated sludge, saudara sekalian, adalah unit pengolahan biologi yang mikroorganismenya hidup secara tersuspensi, menyatu dengan yang namanya air limbahnya, dan dia membutuhkan yang namanya oksigen. Jadi dia tersuspensi, dia aerob. Kemudian kita juga sempat membahas lebih dalam tentang modifikasi daripada activated sludge yang cukup famous, yaitu oxidation ditch, di mana di oxidation ditch sama mikroorganismenya adalah mikroorganisme yang aerobik, kita tambahin dengan istilah anoksik, di mana ada keberadaan nitrogen, karena kita memang mau ada siklus nitrifikasi, denitrifikasi terjadi di sana. Nah, suspension aerobik. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada saudara dua unit pengolahan yang menunjukkan mikroorganismenya hidup secara melekat atau attach. Ya, tidak tersuspensi, melekat, atau attach. Ada dua unit yang akan saya perkenalkan kepada saudara. Yang pertama adalah tricking filter. Tricking filter, ini gambarnya, gitu ya. Kalau tampak atas, ada satu reaktor besar, kemudian kalau saudara lihat di dalamnya ini kok hitam-hitam itu apa? Itu adalah media, di mana yang namanya bakteri tumbuh. Terus kemudian ada yang namanya pipa, dan kalau saudara lihat, ya, di situ ada yang namanya air yang disemprotkan. Pipa ini bergerak secara perlahan, sehingga distribusi daripada air limbah itu merata di keseluruhan luas permukaan daripada media tempat tumbuh bakteri. Saudara sekalian, tricking filter adalah satu proses pengolahan air limbah sama memanfaatkan mikroorganisme, tetapi memiliki beberapa perbedaan terkait tentang operasionalnya. Sekali lagi, yang pertama adalah bakterinya hidup secara melekat. Bakterinya hidup secara melekat. Melekat pada apa? Pada media. Air limbah didistribusikan dengan menggunakan pipa yang bergerak berputar secara perlahan dan dispray, bukan digerojokkan, dispray. Harapannya untuk memperbesar kontak, kemungkinan kontak antara air limbah dengan bakteri atau mikroorganisme yang tumbuh di media tersebut. Karena dekomposisi senyawa organik yang menjadi target kontaminan unit pengolahan biologi akan terjadi ketika yang namanya air limbah itu berkontak dengan mikroorganismenya. Ini adalah contoh lebih dekat lagi, begitu ya.
bagaimana yang namanya air limbah didistribusikan, tetapi ini diambil fotonya pada saat blowdown. Blowdown itu adalah pembersihan. Jadi yang namanya air limbah ini air bersih begitu ya, dia dikucurkan. Kalau dia dalam proses operasi, dia spray. Spray itu lebih kecil-kecil begitu ya, air limbahnya terdistribusinya lebih kecil-kecil. Nah, ini adalah media daripada tempat bakteri hidup. Kalau saudara suka ikan, maka saudara pasti tahu bahwa yang namanya media filtrasi untuk pengolahan atau untuk filter ikan itu sekarang macam-macam sekali, di mana yang namanya luas permukaan menjadi hal yang penting. Kenapa luas permukaan menjadi hal yang penting? Karena kita mau mikroorganisme yang tumbuh itu sebanyak mungkin. Karena dengan semakin banyak mikroorganisme yang tumbuh, maka semakin baguslah proses dekomposisi. Yang makan banyak. Ya. Dengan yang makan banyak, saudara sekalian, maka harapannya adalah organic removal atau penghilangan senyawa organik bisa berjalan dengan lebih bagus. Nah, media-media ini biasanya berupa lembaran, ini dia kalau sudah lihat lembaran, supaya ketika overhaul atau proses pembongkaran untuk maintenance dan sebagainya, dia tidak sulit, jadi ngambilnya per lembar. Saudara bisa bayangkan kalau yang namanya tangkinya segede ini, ya kalau ini butiran, waduh, ngeruknya setengah mati. Dulu begitu. Tetapi dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, maka yang namanya media-media ini dikemas dalam bentuk lembaran-lembaran untuk memudahkan operasionalnya. Nah, disinilah teman-teman, saudara sekalian, bakteri hidup, bakteri tinggal, bakteri tumbuh. Dan ketika yang namanya air limbah disemprotkan, disitulah kontak terjadi, kontak perlu, harus, supaya terjadi yang namanya proses dekomposisi. Nah, ini sudah ada di sana. Ya, jadi itu konsepnya, ada media tempat tumbuh bakteri, disusun di satu reaktor, bakteri atau mikroorganisme tumbuh, terus kemudian yang namanya air limbah diumpankan dengan cara spray seperti ini, dengan harapan kontak antara air limbah dengan mikroorganismenya bisa dalam tanda kutip lama, efektif. Dengan begitu proses dekomposisinya diharapkan bisa berjalan dengan maksimal. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin saudara lihat nanti ya di dalam tricking filter ini. Ini salah satunya adalah bahwa di dalam tricking filter, proses pengenceran itu menjadi hal yang lazim dilakukan. Saudara mungkin bertanya, loh Pak, pengenceran kan tidak boleh, itu menyalahi undang-undang. Betul. Pengenceran tidak boleh dilakukan apabila media pengencernya adalah air bersih. Tetapi itu diperkenankan jika media pengencernya adalah air limbah itu sendiri. Jadi yang sudah diolah, sebagian dikembalikan untuk pengenceran. Nah, itu yang dimaksudkan. Tujuan daripada pengenceran ini beragam. Yang utama adalah, namanya aja pengenceran, maka dia akan menurunkan konsentrasi, dalam hal ini konsentrasi senyawa organik di dalam air limbah itu. Jika yang namanya konsentrasi senyawa organik itu lebih kecil, maka beban organik yang ditimpakan pada mikroorganisme akan lebih ringan. Lebih ringan ini menjadi penting, kenapa? Karena kalau saudara bandingkan dengan activated sludge, maka yang namanya waktu kontak antara air limbah dengan bakteri di tricking filter ini jauh lebih singkat. Karena yang namanya air limbah, begitu dia melewati media ini, dia turun ke bawah dan kemudian langsung masuk ke saluran pengeluaran atau output. Ya. Jadi air tidak menggenang di sini, tetapi air melewati. Beda ya, menggenang dan melewati beda. Melewati berarti yang namanya waktu kontak itu tidak bebas, atau dengan kata lain, terbatas. Dengan kondisi di mana waktu kontak yang terbatas ini,
Maka jika kita mau memiliki efisiensi removal yang tetap tinggi terhadap kontaminan kita, maka beban organik tidak boleh besar-besar. Oleh karena itu, saudara sekalian, pengenceran kemudian menjadi hal penting untuk dilakukan. Ya, pengenceran. Sekali lagi, pengencerannya bukan dengan menggunakan air bersih, tetapi dengan menggunakan air terolah, air limbah terolah. Ya. Nah, poin yang lain. Sebelum masuk ke dalam treating filter atau reaktor biologi treating filter, air limbah harus mengalami penyaringan terlebih dahulu. Tujuan daripada penyaringan adalah untuk mencegah partikel-partikel atau pengotor-pengotor berukuran makro masuk ke dalam sistem treating filter kita. Saudara bisa bayangkan kalau kita punya yang namanya pengotor-pengotor besar, kemudian dia masuk ke sini, maka dia akan menimbulkan yang namanya clogging atau sumbatan-sumbatan. Apabila terjadi sumbatan, maka operasi treating filter tentu akan terganggu. Oleh karena itu, saudara sekalian, jelas, wajib, harus bahwa sebelum air limbah diumpankan ke treating filter, pengotor-pengotor berukuran makro harus disisihkan terlebih dahulu. Ya. Nah, lapisan biofilm yang terbentuk di media berperan aktif. Lapisan biofilm ini adalah representasi daripada mikroorganisme itu sendiri. Maka kita bisa tahu jika yang namanya mikroorganisme hidup di dalam satu media, salah satunya adalah adanya biofilm. Biofilm yang sudah tumbuh itu menandakan bakteri tumbuh di sana. Jenis-jenis mikroorganisme yang dominan di dalam reaktor adalah mikroorganisme fakultatif. Fakultatif ini actually adalah golongan mikroorganisme yang hidup dalam kondisi butuh oksigen, tetapi tidak dalam kondisi oksigennya kaya, atau bisa hidup dalam kondisi limited oxygen availability, atau ketersediaan oksigennya terbatas, dia bisa hidup. Jenis bakteria itu antara lain adalah Flavobacterium, Pseudomonas, Achromobacter, dan sebagainya. Ya, itu bisa di sana, biasanya yang ada. Di dalam treating filter, yang namanya jamur seringkali ditemukan. Ya, kenapa? Kondisinya lembab soalnya. Tidak tergenang, tidak terendam, tetapi basah terus. Sehingga kemungkinan jamur muncul, itu akan ada. Jamur berfungsi untuk stabilisasi limbah, tetapi fungsinya akan optimal hanya pada kondisi pH rendah. Jadi dia bisa melakukan itu. Namun apabila dia tidak terkontrol pertumbuhannya, maka dia juga akan menyebabkan clogging atau sumbatan atau kebuntuan. Selain jamur, alga juga seringkali dijumpai. Kenapa? Lagi-lagi ada yang namanya sumber karbon. Kemudian ada yang namanya matahari, maka alga bisa muncul di situ. Alga juga memiliki yang namanya fungsi menguntungkan, yaitu dalam hal ini adalah mensuplai oksigen. Alga adalah golongan daripada tanaman, maka dia bisa melakukan yang namanya proses fotosintesis. Proses fotosintesis kemudian menghasilkan oksigen, dan oksigen bisa membantu, keberadaan oksigen membantu kehidupan bakteri yang melekat di media di dalam tangki treating filter kita. Namun sama dengan jamur, apabila tidak terkontrol, alga juga akan menyebabkan sumbatan pada treating filter kita. Jadi harus tetap diperhatikan. Nah, ketebalan biofilm di dalam media itu bisa bertambah, bisa mencapai 1 cm. 1 cm itu tergolong tebal ya, karena apabila kita bicara lapisan biofilm, seringkali kita berbicara lapisan yang tipis-tipis seperti itu. Nah, ketebalan biofilm ini tergantung dari beberapa hal. Yang pertama tergantung daripada substrat, atau dalam hal ini adalah senyawa organik. Apabila ada kaya dan mikroorganisme melakukan yang namanya proses dekomposisi dengan optimal, maka lapisan biofilm akan bertambah.
Lambat laun, ketika yang namanya lapisan biofilm itu semakin tebal, maka akan terjadi satu proses di mana terjadi bagian yang mendapatkan oksigen dan bagian yang tidak mendapatkan oksigen. Saya tidak bisa gambar, tapi mungkin saudara bisa bayangkan, apabila yang namanya media itu ditumbuhi biofilm, dan biofilm itu semakin tebal, maka bagian terluar daripada lapisan biofilm itu akan mendapatkan asupan oksigen dan substrat. Tetapi bagian terdalam, yaitu yang nyangkut, nyantol, ceket, melekat di media, itu akan menjadi bagian daripada mikroorganisme yang bisa jadi tidak mendapatkan asupan oksigen dan substrat. Karena substrat dan oksigennya sudah habis lebih dulu oleh teman-temannya yang ada di lapisan terluar. Ya. Dengan kondisi demikian, maka pada satu titik, bagian terdalam atau bagian dalam daripada lapisan biofilm itu akan mengalami kondisi anaerobik. Nah, pada kondisi anaerobik inilah bisa menyebabkan yang namanya mikroorganisme itu mati, karena dia belong to fakultatif dan aerobic groups. Apabila itu terjadi, maka terjadilah proses atau fase endogenous. Fase endogenous atau decay adalah fase kematian, di mana mikroorganisme akan mati. Nah, karena yang mati adalah bagian terdalam, dan bagian terdalam itulah yang menjadi anchor atau jangkar yang melekat pada medianya, maka apabila dia mati, maka akan terjadi proses peluruhan atau rontok, atau yang kemudian dikenal dengan istilah teknisnya adalah sloughing. Sloughing adalah kondisi di mana lapisan biofilm itu terkelupas dari medianya. Dengan kondisi itu, maka bakteri akan dalam tanda kutip luruh, tidak lagi hidup melekat. Disitulah terjadinya yang namanya peremajaan. Hal ini menjadi siklus karena pertumbuhan itu akan semakin lama semakin banyak, dan kemudian akan semakin tebal, kemudian kondisi anaerobik dan keterbatasan substrat di bagian terdalam akan terjadi, dan akan mati peluruhan, tumbuh lagi biofilmnya, rontok lagi, tumbuh lagi, rontok lagi, seperti itu siklusnya. Ya. Nah, saudara sekalian, sloughing tergantung dari hidrolik dan organic loading. Hidrolik ini berbicara airnya ya. Kalau semprotannya terlalu deras, maka dia juga akan semakin mudah merontokkan lapisan biofilm. Oleh karena itu, saudara sekalian, di dalam sistem inlet atau input daripada daripada tricking filter, maka dia dibuat spray. Ya, ini tadi saya katakan ini pada waktu pencucian. Nah, spray seperti ini, buat spray. Saudara mungkin berpikir, Pak, spraynya kalau makin halus mestinya makin bagus. Betul. Tapi masalahnya adalah karena ini adalah sistem terbuka, apabila dia terlalu halus, maka ketika dia diterpa angin akan menjadi aerosol, lari kemana-mana, dan itu tidak diizinkan. Ya, jadi itu yang menjadi hal yang diperhatikan, yaitu hidrolik di airnya maupun organik loading-nya. Organic loading-nya gimana? Jadi jika organic loading-nya terlalu kecil, maka sloughing time-nya akan semakin singkat. Kan gitu kan? Jadi sloughing semakin singkat karena organic loading-nya kecil. Kenapa? Karena kalau kecil bagian terdalam pasti tidak kebagian asupan substrat. Seperti itu. Ya. Nah, itu yang menyebabkan sloughing. Oleh karena itu, organic loading menjadi hal yang penting untuk kita atur. Tapi yang pasti karena batasan-batasan tadi, khususnya waktu kontak, maka organic loading juga tidak bisa tinggi-tinggi amat.
Selain karena siklus normal, proses logging juga bisa terjadi karena aktivitas serangga atau larva. Jadi apabila serangga datang di sana, mungkin dia nempel, mungkin dia ngerogotin, atau dia melakukan aktivitas di situ, maka bisa terjadi peluruhan. Tricking filter sendiri, teman-teman sekalian bisa kita pisahkan jadi low rate filter, terus kemudian intermediate and high rate filter. Apa tahu beda antara low rate, intermediate, dan high rate? Itu berbicara masalah volume air limbah yang diumpankan per satu satuan volume. Semakin tinggi air limbah yang diumpankan, semakin banyak, maka itu mengarah ke high rate. Semakin rendah, maka dia mengarah ke yang namanya low rate. Ya. Low rate, intermediate, high rate, atau low dan high secara ekstrimnya kalau kita bedakan. Tentu ada plus minusnya. Apabila low rate, maka saudara bisa berharap waktu kontak antara air limbah dengan mikroorganismenya lebih panjang. Kalau high rate, dia singkat, lebih singkat. Ya. Itu plus minusnya. Kalau high rate, maka kapasitas olahan bisa banyak. Mungkin dalam satu waktu yang sama, yang satu dapat air bersih banyak, yang satu sedikit. Tapi kualitasnya yang satu mungkin lebih bagus karena waktu kontaknya lebih panjang, sementara yang satu kurang bagus. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus bisa melihat air limbah kita ini cocoknya low rate atau high rate. Saudara bisa menduga, mencoba memilih dengan berdasarkan senyawa organik, kandungan senyawa organik yang ada di dalam air limbah kita. Ya, low rate dan high rate. Ini adalah gambaran susunan daripada tricking filter, saya tunjukkan seluruhnya. Jadi yang bulat ini adalah tricking filternya, yang rectangular ini adalah kolam sedimentasi atau bak pengendapan. Sekali lagi yang masuk ke dalam tricking filter haruslah diupayakan dissolve kontaminan atau kontaminan terlarut. Pengotor-pengotor berukuran makro, pengotor-pengotor berukuran besar, dia harus disisihkan. Cara menyisihkannya tentu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Saudara masih ingat, kita punya unit pengolahan fisika yang memisahkan antara partikel yang tidak kita maui dari fase cairnya. Bisa dilakukan dengan pengendapan, apabila kita punya yang namanya partikel berukuran berat, sehingga dengan perbedaan gravitasi berat jenis, maka yang namanya pengotor itu bisa disisihkan, dan air yang bagus, dalam arti yang tidak lagi mengandung partikel-partikel padatan, itu bisa dimasukkan ke dalam tricking filter. Setelah tricking filter, biasanya juga ada bak pengendap lanjutan. Masih ingat bahwa tadi ada kemungkinan terjadinya sloughing atau peluruhan. Nah, lapisan biofilm meluruh itu kan kayak kotoran, partikel padatan. Nah, itulah yang kemudian perlu disisihkan. Bisa juga dengan menggunakan bak pengendapan. Tadi, saudara juga tahu bahwa ada yang namanya pengenceran. Recirculated flow ini adalah deskripsi tentang itu. Jadi air limbah yang keluar dari tricking filter ini terolah, sebagian dikembalikan. Pengembaliannya bisa masuk ke dalam saluran menuju tricking filter, atau masuk ke dalam saluran menuju yang namanya bak sedimentasi terlebih dahulu. Ya. Sludge return, ini dikembalikan ke sana. Sludge yang ada di biru tua ini adalah sludge aktif. Sludge aktif ini adalah mikroorganisme. Kenapa? Hasil peluruhan itu tadi. Ketika saudara kembalikan ke dalam bak sedimentasi, sebetulnya tujuannya adalah untuk membantu kinerja daripada tricking filter. Di sini dia akan ketemu lebih dulu dengan air limbah, terjadi proses diskomposisi dan dia mengendap.
sehingga beban yang masuk ke dalam drinking filter bisa diminimalkan. Kenapa sekali lagi itu perlu meminimalkan beban organik di drinking filter? Karena kalau saudara sekali lagi lihat, drinking filter memiliki waktu kontak terbatas, lebih terbatas, tidak sebebas activated sludge, di mana yang namanya mikroorganismenya ya hidup menjadi satu dengan air limbah itu. Ya, itu yang menjadi pertimbangan desainnya. Nah, ini apabila kita punya drinking filternya 2 unit, maka kita juga bisa menyusunnya dengan cara seperti ini. Keluaran dari yang pertama masuk langsung yang kedua, atau ada bak pengendap antara, boleh juga. Flow atau aliran pengenceran bisa diambil dari 2 saja, atau bisa diambil dari 1 untuk 1, 2 untuk 2. Ya. Jadi bisa dipilih mana. Tapi ini gambaran saja bahwa drinking filter bisa dipasang single, paralel, maupun seri seperti ini. Kalau seri, apa yang menjadi keluaran di satu drinking filter menjadi masukan di drinking filter selanjutnya. Ya, seperti itu. Ya, oke, ini legend daripada grafik itu. Ini adalah persamaan untuk memberikan kepada saudara gambaran bagaimana menetapkan kecepatan rotasi. Rotasi daripada tadi itu ya, pipa inlet itu tadi. Jadi dia bisa dibantu dengan ini. Ini ada penjelasannya, yang antara lain tergantung dari kecepatan rotasi, ini yang kita cari, mau berapa, RPM itu rotation per menit, terus kemudian key influence hydraulic loading rate-nya, dalam satuan meter kubik per meter persegi dalam jam, atau meter per jam, rate. R adalah rasio recycle, R besar ini adalah rasio recycle, jadi yang dimaksud dengan rasio recycle adalah, kalau ini adalah 100% keluar, saudara mau kembalikan berapanya? Setengahnya, 50%-nya, 0,5 rasio recycle, atau 1 dikembalikan semua. Bisa jadi seperti itu R-nya. Kemudian number of arm, itu jumlah lengan daripada pipa, biasanya ya 4 ini ya, seperti yang gambar tadi di awal, ini dia, 4 ini. Terus kemudian lubang-lubang sprayer itu adalah DR-nya, atau dosing rate, milimeter per pas, atau per lubang. Seperti itu. Estimasi daripada BOD removal bisa didekati dengan menggunakan persamaan ini, yaitu ini untuk single stage atau untuk reaktor pertama. E adalah efisiensi removal daripada organic material, bisa didekati dengan BOD maupun COD, yaitu 100 per 1 plus 0,4432 akar W per VF, di mana W adalah BOD loading yang masuk ke dalam filter, satuannya adalah kilogram per hari, ya. Terus kemudian V adalah volume daripada reaktor drinking filter kita dalam meter kubik, kemudian F adalah faktor resirkulasi, di mana faktor resirkulasi adalah seperti ini. F sama dengan 1 plus R per 1 plus R bagi 10, kemudian dikuadratkan. R adalah recycle ratio yang tadi saya katakan, saudara mau setengah, 1, atau bahkan 2. Lebih dari 2 bisa nggak toh Pak? Bisa. Makin besar bisa atau enggak? Bisa, tetapi ada konsekuensinya. Jika rasio recycle-nya semakin besar, itu artinya saudara punya volume drinking filter juga akan semakin besar. Ujung-ujungnya adalah secara ekonomis itu visible atau tidak. Nah, dengan persamaan ini, saudara bisa mengestimasi berapa removal-nya. 100 per 1 plus 0,4432 dibagi
W dibagi, 0,4432 akar W per VF. W adalah beban organik yang ditimpakan. Ya. Beban organik yang ditimpakan, satuan kilogram per hari. V adalah volume daripada filter, tricking filter kita. F adalah resirkulasi faktor. Jadi kalau saudara memakai persamaan ini, katakanlah saya punya soal, tricking filter saya harapkan memiliki efisiensi removal 85%. Beban organik yang masuk ke dalam tricking filter adalah 100 kg per hari. Saya ingin menggunakan faktor resirkulasi rasio resirkulasi 1, maka berapakah volume reaktor tricking filter yang sebaiknya saya sediakan? Saudara bisa kalkulasi dari persamaan ini. Ya, seperti itu. Atau saya juga bisa aja, saya mau efisiensi removal 85%. Beban organiknya adalah 100 kg per hari. Volume daripada tricking filter saya katakanlah 800 meter kubik. Berapa F yang sebaiknya saya aplikasikan? Saudara juga tentu bisa menyelesaikannya. Nah, itu adalah persamaan untuk mengestimasi POD removal untuk tricking filter. Apabila unitnya ada 2, maka ini adalah untuk yang pertama, dan untuk yang kedua adalah seperti ini. E2, jadi maksudnya adalah efisiensi removal untuk reaktor yang kedua, bisa dicari dengan persamaan yang mirip, tetapi termodifikasi, di mana ada 1 plus E minus 1 minus E, Ya. Kenapa? Karena beban organik yang masuk di tricking filter kedua adalah keluaran daripada senyawa organik di tricking filter pertama. W2 adalah beban organik untuk tricking filter kedua. Apakah beda dengan yang pertama? Kalau seri atau two-stage processes atau yang saling berhubungan, tentu juga berbeda. Ya. Yang keluar dari pertama, itu yang masuk ke yang kedua. Jadi saudara juga bisa melakukan itu. Persamaan ini, dua persamaan atau persamaan ini, maksudnya untuk efisiensi removal untuk tricking filter ini, saudara sekalian, itu disusun dengan pertimbangan proses operasi terjadi pada temperatur 20 derajat Celcius. Bisa dimaklumi karena beberapa textbook itu adalah bersumber dari beberapa negara yang memiliki musim dingin, di mana 20 derajat Celcius dipandang sebagai suhu rata-rata di sana. Tapi kita di iklim tropis memiliki suhu rata-rata di area 28 derajat Celcius kalau berbicara fase liquid, ya. Umumnya segitu. Bisa lebih bisa lebih dingin, ya. Tapi rata-rata 28 derajat Celcius. Kalau di Malang mungkin bisa 25, 26, walaupun juga tergantung daripada wastewater itu sendiri suhunya tinggi atau tidak. Nah, apabila kita punya suhu yang semakin tinggi atau lebih tinggi daripada 20, saya percaya saudara juga bisa mengimajinasikannya, sepanjang kita bekerja dengan mikroorganisme mesofilik, maka bekerja di temperatur yang lebih tinggi dari 20, katakanlah 26, 28, 30, kita bisa berharap efisiensi removal di tempat kita akan lebih gede. Ya, seperti itu. Nah, ini dia penyetaraannya. Apabila kita bekerja pada temperatur yang berbeda dengan 20, saudara tinggal masukin saja. Ini katakanlah 28 dikurangi 20, efisiensi hasil hitungan di suhu 20, maka saudara akan mendapatkan efisiensi di suhu 28 derajat Celcius. Ini adalah persamaan lain untuk memberikan kepada saudara gambaran waktu kontak yang terjadi. Ya.
C adalah konstanta daripada material yang dipakai. Biasanya ada konstanta ini berhubungan dengan luasan permukaan. D adalah kedalaman packing media. Jadi berapa dalam dia, berapa dalam itu berarti yang dilalui oleh air itu berapa panjang, kan begitu kan? Biasanya juga tidak terlalu dalam. Kalau kembali ke depan ini tadi, biasanya juga tidak terlalu dalam. Ini dia, ini maksudnya kedalaman ini ya. Karena kalau terlalu dalam apa yang terjadi? Maka suasana anaerobik akan semakin terjadi, kan begitu kan? Tidak ada yang namanya aerator mekanik. Yang namanya aerasi mengandalkan kontak dengan udara bebas. Kalau semakin dalam, maka semakin tidak kebagian atau tidak mendapatkan yang namanya kontak dengan udara sekitar, sehingga lebih mengarah kepada anaerobik. Jadi tidak dalam-dalam, biasanya 0,8 itu paling umum, 1,2 juga masih bisa, tetapi jarang, 0,8 biasanya. Itulah yang menjadi D-nya. Nih. Sementara Q kecil adalah hydraulic loading rate dalam satuan liter per menit, volume per menit, volume per waktu. Sementara N adalah konstanta hidrolik untuk packing materialnya. Jadi jika dia semakin kecil, konstantanya akan semakin besar. Kalau semakin kecil itu maksudnya adalah pori-pori masukannya. Ya, oke. You will not go that far. Ini mekanis saja, tapi saya ingin saudara mengerti tricking filter itu apa, mikroorganismenya bekerjanya bagaimana. Oke, sampai sini dulu. Di tricking filter, apakah saudara ada pertanyaan? Tricking filter. Ya? Jika tidak ada, saya lanjutkan ke unit pengolahan biologi dengan sistem pertumbuhan bakteri melekat, hidup melekat di media. Yang kedua, yaitu rotating biological contactor, atau sering disingkat RBC. Saudara lihat gambar ini seperti ban atau roda, di mana yang namanya roda ini dia berputar, berrotasi, itu sebabnya rotating. Nah, ini sebetulnya adalah reaktor, di mana terbuat dari satu media yang berporus atau berpori-pori. Kenapa demikian? Karena maunya mikroorganisme hidup di sini, melekat juga, ya, melekat di media ini yang berputar. Nah, itu sebabnya dia disebut rotating biological contactor. Biological karena akan ada lapisan biofilm yang melekat di sana. Prinsip kerja dari RBC itu mirip dengan tricking filter. Yang sama persis adalah bahwa mikroorganismenya hidup melekat pada media. Kemudian air limbah dilalukan pada media di mana bakteri itu tumbuh. Ya. Ada pertemuan, ada kontak, di kontak atau di pertemuan itulah diharapkan proses dekomposisi senyawa organik di dalam air limbah oleh mikroorganisme yang hidup melekat di media terjadi. Sama ya, di tricking filter, di RBC, konsepnya sama. Tidak sama persis, tetapi mirip. Kenapa? Karena apabila di tricking filter itu tadi, media di mana bakteri tumbuhnya statis, ya sudah, dia dilewati oleh air yang diumpankan ke dia. Di RBC, dia dinamis, karena yang namanya media yang ditumbuhi bakteri ini berputar atau berrotasi. Ya, dia dinamis. Nah, ada lagi yang kedua, jika proses aerasi di tricking filter itu bisa dikatakan pasrah, pasrah dalam arti terhadap atau bergantung pada aerasi dengan udara sekitar,
Di RBC, kita bisa menambahkan aerator mechanical, sama seperti yang kita lihat di activated sludge. Ya, kok bisa? Nanti kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah informasi umum aja bahwa biasanya di silindernya itu memiliki ukuran paling gede 3,5, panjangnya 7,5, tapi sekarang modul-modul. Jadi ini maksudnya diameternya 3,5, gede, kemudian ke sana panjangnya adalah 7,5. Tapi sekarang tidak harus jadi satu modul yang super gede atau giant atau raksasa begitu, tapi bisa dipotong-potong seperti ini. Ini sangat lebih memudahkan dalam kaitannya dengan operational, dalam kaitannya dengan maintenance. Karena kalau gede, waduh, itu perawatannya susah ya. Tapi kalau dipotong-potong gini, saudara bisa lebih mudah karena lebih kecil. Selain itu, saudara juga bisa mengaturnya di mana kalau ini diperbaiki atau diservis, yang lain tetap jalan. Jadi proses pengolahan limbah lebih tidak terganggu. Seperti itu. Nah, ini adalah gambarannya, itu air limbah tentu saja. Terus kemudian ini adalah media-media atau drum-drum itu tadi, di mana terbuat dari material berporus, bisa plastik, bisa besi, gitu ya, besi tapi yang anti karat, ya, di mana di lapisan dalamnya itu ada diameter yang lebih kecil, jadi kayak ban itu ada ban luar, ban dalam begitu ya. Ini juga semakin ada layer-layernya, karena disitulah bakteri tumbuh. Air ini bisa sekaligus menjadi penggerak daripada rotasi itu. So you can imagine ini seperti kincir air, begitu ya, di mana ketika ada aliran air, dia akan memutar, menyebabkan terjadinya perputaran. Apakah mungkin? Mungkin sekali, bisa diatur demikian. Kecepatannya kita bisa atur. Ini yang terjadi. Nah, saudara lihat bahwa ketika dia berotasi, ternyata ternyata kita bisa mengatur bagian yang muncul atau yang kita sebut non-submerged dengan bagian yang tenggelam atau yang kita sebut submerged, itu bisa kita atur. Bagian yang tenggelam maupun bagian yang muncul di permukaan, itu bisa kita atur. Instalasi umumnya dilakukan di mana bagian yang submerged-nya itu adalah 40-70%. Jadi kalau ini adalah diameternya, 40-70% daripada diameter itu biasanya yang kita bisa atur untuk dia tenggelam. Apa toh dampak atau efek daripada pengaturan submerged ini? Saudara sekalian, kalau kita lihat prosesnya, ya, kalau saudara lihat operasionalnya, beginilah rotating biological contactor terjadi. Bagian yang submerged, karena ini kan berputar toh, ketika bagian itu tercelup air, disitulah dia kontak dengan air limbah. Proses kontak dengan air limbah selalu identik dengan proses dekomposisi. Ya kan, karena kalau tidak ketemu substratnya, mana bisa melakukan dekomposisi, kan begitu. Jadi artinya, apabila kita mengatur bagian submerged-nya 70%, mayoritas for example, maka kita sebetulnya berharap waktu kontak antara air limbah dengan mikroorganisme itu lebih panjang. Kan begitu toh? Sementara apabila bagian yang submerged-nya lebih kecil, katakanlah 40% kita ngaturnya, maka konsekuensinya adalah waktu kontak antara air dengan mikroorganisme akan lebih singkat dibandingkan yang 70% itu. Itu siklus pertama. Bagian yang tenggelam adalah bagian di mana dia kontak dengan air limbah atau identik dengan waktu kontak di mana proses dekomposisi terjadi. Idealnya waktu kontak sepanjang mungkin, sama seperti saudara dan saya kalau kita mau makan. Kita enggak sulit sekali kalau makan terburu-buru.
Saudara punya waktu 2 menit untuk menghabiskan 1 piring nasi pecel. Waduh, nggak enak itu. Tapi kalau kita makan punya cukup waktu, kita bisa melakukan pencernaan atau memamahnya itu dengan lebih enak. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagian yang muncul atau yang non-submerged adalah bagian di mana dia kontak dengan udara. Kontak dengan udara artinya berharap proses aerasi dengan udara bebas. Nah, di sini saudara mengerti, oke, berarti kalau yang bagian submerge-nya lebih besar, maka kesempatan untuk aerasi lebih singkat. Sebaliknya, kalau bagian yang non-submerge-nya lebih besar, wah, waktu aerasinya lebih panjang, tetapi waktu kontak dengan limbahnya lebih singkat. Ini dilema ini. Betul, ada konsekuensinya. Nah, bagaimana kita menetapkan? Tentu kembali awal mulanya adalah substrat yang kita mau olah ini seberapa banyak. Kalau substrat yang kita olah ini semakin banyak, semakin tinggi konsentrasinya, maka drum-drum yang saudara sediakan harus lebih banyak. 2, bagian yang tercelup harus lebih makro, mayor atau mayoritas, ya, porsinya lebih besar. Kenapa? Karena organik materialnya banyak. Kita mau dekomposisinya lebih bagus, kan itu. Lah gimana Pak? Aerasinya kan terbatas. Disitulah kita kemudian bisa menambahkan aerator mechanical. Dia bisa dicelupin di sini, aeratornya bisa dinyalakan, sehingga pada proses dia dekomposisi pun, atau dia tenggelam di dalam air, dia juga mendapatkan oksigen. Itu ya, saya harap saudara mendapatkan gambaran yang saya sampaikan. Nah, saudara bisa menetapkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, submerged atau non-submerged-nya. But again, itu dilakukan bukan karena akal-akalan, tetapi tentu karena pertimbangan. Pada kondisi di mana tidak memakai aerator, orang bisa mengklaim biaya operasi murah, jelas. Karena biaya operasi untuk aerator biasanya adalah yang salah satu cukup besar. Ya. Tetapi aerator juga dibutuhkan apabila memang substrat atau senyawa organik itu tinggi. Jika kita lihat ini, saudara sekalian, jelas bahwa RBC itu lebih fleksibel daripada tricking filter. Tricking filter, untuk saudara mengatasi beban organik yang tinggi, saudara main-main di sini. Tetapi waktu kontak, saudara nggak bisa mainkan. Kenapa? Ya wis, karena dia lewat, air tidak tergenang, air lewat. Ya, beda antara tergenang dan lewat. Jadi kalau lewat, waktu kontak terbatas. Bisa diperpanjang, Pak, dengan memperdalam medianya. Tidak 0,8, tapi kita buat 4 meter. Iya, tetapi akan menimbulkan masalah lain, yaitu aerasi. Karena semakin dalam, semakin jauh daripada atmosfer, dari udara sekitar, makin sulit dia mengalami aerasi alami. Jadi yang bisa dilakukan adalah untuk tricking filter, mengakali resirkulasinya, supaya pengencerannya setinggi mungkin, dengan harapan waktu kontak pendek, itu cukup untuk mendekomposisi senyawa organik yang kecil. Atau memasang lebih daripada 1 tricking filter. Sementara di RBC, saudara bisa lebih fleksibel. Apabila memang besar substratnya, saudara bisa mengatur kedalamannya, selain jumlah daripada drumnya. Seperti itu. Ya, mirip, tapi tidak sama.
Pentahapan di dalam RBC itu bisa dilakukan dengan juga lebih fleksibel, lebih panjang, ya, bisa 2, 4 tahap, dan di sini kemungkinan untuk proses nitrifikasi juga lebih tinggi. Lebih mudah diatur, kita bisa lebih melakukan yang namanya akomodasi terhadap proses nitrifikasi. Sudah masih ingat proses nitrifikasi biasanya terjadi di bagian belakang? Setelah proses dekomposisi organik terjadi, maka nitrifikasi kita harapkan terjadi, tapi harus diingat nitrifikasi hanya bisa terjadi apabila oksigen cukup. Ya, oleh karena itu, ya kita harus perhatikan. Ini adalah contoh pentahapan atau pengaturan RBC. Jadi kalau ini adalah tuasnya, ya, dia menunjukkan arah berputar. Jadi arah berputarnya ini kanan kiri, kalau ini atas bawah. Jadi kalau contoh atas ya, influen masuk tuh. Ini kan perputarannya dari atas bawah, jadi air akan berbelok ya, mengikuti arah perputaran itu toh. Kalau di sini dia digulung. Ini tujuannya adalah untuk memperlama waktu kontak, jadi diliak-liukkan atau dibelak-belokkan. Seperti itu. Bisa terdiri dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, ini juga tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, di mana keluaran dari tahap 1 menjadi masukan di tahap 2, dan seterusnya. Atau dengan kata lain, di bagian yang lebih belakang, menerima beban organik yang lebih ringan atau lebih kecil. Dengan pemikiran itu, waduh, kalau kita mau yang namanya RBC-nya ukurannya sama semua, kalau belakangnya lebih ringan, ukurannya gede kan dia banyak nganggurnya. Oh ya wis, influennya dibagi. Jadi di sini sepertiga, di sini sepertiga, di sini sepertiga, atau di sini 60%, di sini 20%, 20%. Boleh juga seperti itu. Atau yang kita kenal dengan step feed flow. Step feed flow. Seperti itu. Ini adalah contoh lagi pentahapan yang lain, saudara sekalian. Jadi bisa jadi, oh ya sudah usah, belakangnya tidak usah sebanyak yang awal. Ya. Karena yang awal kan beban organiknya lebih tinggi. Yang akhir kan beban organiknya lebih rendah. Maka yang awal aja yang banyak, yang akhir yang kecil. Boleh juga. Ya, boleh juga. Karena kalau banyak, waktu detensi butuh semakin lebih panjang, maka saudara bisa menyediakan reaktor RBC lebih banyak. Di sini, di bagian akhir, bagian yang keempat ini kan beban organiknya akan lebih kecil, Pak. Betul, dibandingkan dengan yang di sini. Karena sudah diolah di tahap pertama, diolah di tahap kedua, diolah di tahap ketiga, kemudian dia masuk di sini, maka beban organik di tahap keempat ini lebih kecil. Nah, kalau dia lebih kecil, pastinya dia tidak membutuhkan waktu kontaknya yang lebih panjang dibandingkan dengan yang di awal. Oh, kalau begitu, RBC di bagian 4 ini kita buat lebih kecil dari yang di awal, Pak. Bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, keluaran daripada RBC sama akan masuk ke bak pengendap, karena juga di sini ada kemungkinan terjadi sloughing. Tapi sloughing di RBC bisa jadi lebih panjang durasinya. Kenapa? Nah, kalau diperkaya oksigennya bisa jadi lapisan biofilmnya akan lebih tebal dan bisa lebih survive karena bisa mendapatkan asupan oksigen lebih, tidak mengandalkan aerasi alami saja dari udara sekitar. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam RBC adalah loading rate, sama dengan di tricking filter. Secara umum, RBC sama tricking filter ini tidak bisa menerima beban organik yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan activated sludge.
Harus disesuaikan dengan kemampuan oksigen, betul, karena berapa banyak senyawa organik yang didekomposisi itu setara, sejalan dengan banyaknya oksigen yang harus disediakan. Jika oksigen yang dibutuhkan lebih besar daripada kemampuan transfer O2, maka akan terjadi masalah. Ya, karena kondisinya akan shifting, tidak lagi full aerobik, tapi akan ke arah anaerobik, di mana itu ditandai dengan problem bau, ya, sloughing muncul, dan yang pasti penurunan senyawa organik tidak akan maksimal. Jika itu yang terjadi, maka harus hati-hati. Makanya apabila loading rate-nya terlalu tinggi, harus dipikirkan. Mungkin lebih baik pakai activated sludge kalau memang terlalu tinggi. Atau jika dirasa bisa memakai RBC, maka oksigen harus dipastikan mencukupi. Apabila kita ingin nitrifikasi terjadi, maka konsentrasi POD harus diamati sedemikian rupa. Secara umum, pada kondisi POD kurang dari 15 mg per liter, nitrifikasi baru bisa berlangsung optimal. Baru bisa berlangsung optimal. Jadi artinya kita harus mengurangi substrat sebanyak mungkin di bagian awal agar yang namanya nitrifikasi bisa terjadi. Seperti itu. Ya, ini adalah tipikal informasi untuk desain RBC, hydraulic loading-nya berapa yang disarankan, apabila dia POD removal tok, atau jika nitrifikasi juga dikehendaki, dan macam-macam di sini ya. Tentu bisa menjadi acuan, tetapi tidak harus selalu ini, karena proses desain itu customize ya, dibuat per kondisi, tidak bisa seragam. Orang seringkali salah, oh pakai IKS, seragam ya, tidak. Sama-sama pabrik kertasnya bisa jadi tipikal wastewater-nya ada perbedaan. Kondisi dihasilkannya limbah bisa berbeda juga. Itu dia. Tapi ya ini perlu, ketika kita blank, tipikal informasi bisa kita pakai sebagai acuan. Nah, ini adalah persamaan untuk mengestimasi konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat adalah konsentrasi senyawa organik. Saudara bisa gambarkan dalam bentuk COD maupun POD, di mana bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Ya. Dan ada beberapa notasi atau parameter yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah A, surface area pada disk, ya, surface area. Jadi kita bisa menghitung surface area-nya berapa tuh ini. Surface area adalah representasi daripada banyaknya mikroorganisme yang tumbuh di sana. Kemudian Q adalah debit air limbah yang diolah. Kemudian S adalah substrat dari tahapan sebelumnya, atau kalau yang dihitung ini adalah satu atau single stage, ya ini adalah substrat di air limbahnya berapa yang akan diolah itu. Kalau ini adalah RBC tahap 3, berarti ini adalah keluaran substrat dari tahap 2 itu berapa. So you can calculate dan bisa memprediksi kira-kira berapa banyak atau berapa konsentrasi yang terolah. Nah, ya, saudara mungkin bertanya, SPOD itu apa? SPOD itu POD soluble. Ingat, kita selalu harus memahami ketika kita berbicara unit pengolahan biologi, maka yang diharapkan masuk sebagai konsentrasi organik umpan yang akan diolah adalah dissolved, soluble. Karena apabila dia masih partikulat, dia akan menurunkan kinerja daripada mikroorganisme tersebut. SPOD bisa diukur, tapi sebagai acuan, ya, bisa pakai rasio 0,5 sampai 0,75.
Apabila kita punya yang lebih bagus, bebas partikulat, maka akan bagus. Lebih ke arah besar nilainya, maksud saya. Oke, ini adalah fraksi nitrifikasi. Jadi, saudara lihat, apabila kita ingin fraksi nitrifikasinya besar, maka BOD-nya harus sekecil mungkin. Kan begitu kan? Katakanlah ini 1, maka 1 dikurangi 0,1, fraksi nitrifikasinya 0,9. Atau dengan kata lain, potensi nitrifikasi akan semakin besar jika konsentrasi substrat bisa kita tekan serendah mungkin. Gitu ya. Nah, itu adalah tricking filter dan RBC. Honestly speaking, tricking filter dan RBC actually jarang ditemukan di lapangan. Yang sering kali ditemukan adalah kombinasi atau kita sering kali kenal dengan membran bioreaktor, di mana itu adalah gabungan antara attached growth, tetapi dia tenggelam dan berlaku seperti filter membran, seperti RBC, karena dia memiliki yang namanya efisiensi yang lebih bagus. Kalau tricking filter semakin jarang dijumpai. Karena dia tidak bisa menerima beban organik yang tinggi. Alright. Apakah ada yang ditanyakan sampai penjelasan RBC ini? Jadi kita sudah belajar activity slot, termasuk di dalamnya adalah oxidation ditch, terus kemudian saya memperkenalkan kepada saudara attached growth treatment unit, dan minggu depan atau minggu terakhir kita akan belajar tentang anaerobic process. Anaerobic process. Sebelum ke sana, saya kembali menanyakan apakah ada pertanyaan terkait tentang RBC dan tricking filter. Tidak ada? Baik.